Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada beberapa laporan dari KPM terkait dengan pencairan bansos yang terbaru ya, di mana kita sekarang itu sudah memasuki tahap yang keempat ya. Jadi untuk tahap yang keempat ini, untuk daerah saya di Jawa Tengah itu sudah banyak yang cair, khususnya untuk KKS yang baru dan yang lama ya. Jadi kemarin itu juga banyak yang laporan stroke hasil pencairan ya. Jadi banyak yang sudah cair dari KKS Mandiri, BRI, kayak gitu kan ya. Itu banyak yang sudah cair. Dan untuk daerah-daerah lain yang sekarang masih belum cair, mohon untuk ditunggu ya karena pencairannya itu masih belum merata ya. Ya kita doakan saja semoga di daerah kalian itu buat teman-teman yang sekarang belum cair itu bisa secepatnya dicairkan ya karena banyak juga dari teman-teman kita yang mungkin sudah berharap bisa mendapatkan bansos ya. Nah, ini ada beberapa laporan ya dari KPM, mungkin juga ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kita bahas bareng-bareng. Ini baru 13 menit yang lalu ya. Jadi begini, ibu saya dapat KKS, saya cek dapat 3.100.000 rupiah, saya kasih 1.500.000 saja, karena saya tahu dia kalau ada uang nggak berhenti belanja. Sisanya saya simpan di rekening saya buat jaga-jaga kalau ada dana mendesak keperluan dia. Itu nggak apa-apa kan? Ya jawabannya sih terserah ya, nggak apa-apa. Ini menurut saya ini nggak masalah ya, karena tujuannya itu baik ya. Yang pertama itu untuk menghemat karena mungkin ibunya itu suka berbelanja ya. Jadi kalau digunakan untuk belanja ya menurutku sah-sah saja asalkan tidak melampaui batas kayak gitu kan ya. Ini juga banyak orang yang mendukung ya. Ini katanya sebenarnya nggak apa-apa bun, mertua saya juga gitu. Anaknya banyak, nggak ada yang mau ngambil kalau cair katanya ya. Tapi pas ada duitnya di tangan mertua pada nongol semua. Padahal dia udah sepuh banget. Udah dikasih saran dipegang aja duitnya kalau kalau ada keperluan mendadak tetap habis. Ya jadi kesimpulannya di sini orang-orang ya pada setuju ya kalau uangnya itu sebagian disimpan ya. Ya suatu saat itu membutuhkan kayak gitu kan ya. Jadi nggak perlu bingung lagi ya karena punya simpanan kayak gitu loh ya. Terus selanjutnya ini ada laporan ya, baru 15 menit yang lalu ya. KKS 2020 wilayah Depok Sawangan masih zong katanya ya. Jadi untuk teman-teman dari wilayah Depok khususnya daerah Sawangan untuk saat ini tidak usah dicek ya. Jadi kita tunggu saja dari pendamping kita. Kalau memang sudah cair pasti ada berita-berita kayak gitu kan ya. Jadi nggak usah terlalu sering dicek kayak gitu loh. Terus berikutnya ini baru 3 menit yang lalu ya. 2 November BLT Kesra Bank BRI cair KKS lama nih katanya ya. Ini coba kita cek di sini. Kalau dari tanggalnya memang baru ya, ini baru. Terus daerah mana ini ya? Ini belum ada pemberitahuan ini daerah mana ya. Tetapi kalau dari seterusnya ini memang tanggalnya baru ya. Ini tanggalnya baru. Ini ada bukti penarikannya ya. Coba buat teman-teman untuk KKS lama ya. Ini katanya sudah ada yang cair khususnya untuk Bank BRI. Silakan dicek saja ya. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk karena ini sudah ada struk yang bertebaran ya. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Terus berikutnya ini baru 14 menit yang lalu ya. Alhamdulillah KKS lama daerah Ngasem, Bojonegoro, Jatim, PLTS sudah cair ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ini ada Wonder BNI ya. Ini baru 48 menit yang lalu ini ada notifikasi. Kamu baru saja terima 900.000. Klik untuk cek detailnya. Nah, ini buat teman-teman dari Bojonegoro Jatim sudah ada yang cair ya. Ini sudah jelas banget ini ada notifikasinya ya. Ini silakan dicek ya. Khususnya untuk Bank BNI ya. Ini sudah ada yang kasih tahu ya. Terus selanjutnya ini baru 9 menit yang lalu ya. Yang lain udah ramai ngambil BLT Kesra. Punya saya masih zong dari kemarin-kemarin dicek. Saya KKS 2021 daerah Sukabumi. Apakah saya tidak dapat ya? Apa masih bertahap? Nah, ini ada KPM yang bertanya. Katanya sudah ramai yang ngambil BLT Kesra, tapi dia itu sampai sekarang masih zong katanya ya. Dari kemarin-kemarin itu sudah dicek masih zong. Terus dia juga KKS lama ya, tahun 2021. Terus tinggalnya itu di daerah Sukabumi ya. Nah, ini untuk daerah Sukabumi, kalau memang dicek itu masih belum cair, itu ada kemungkinan masih belum merata. Jadi ditunggu saja kabarnya ya. Ada kemungkinan ya. Kenapa kok bantuannya itu terlambat kayak gitu kan ya? Itu ada kemungkinan karena kendala teknis ya. Kalau tidak ada kendala ya itu bisa cepat. Tetapi kalau ada kendala itu kemungkinan ya akan sedikit lebih lambat. Dan perlu kita tahu juga ada beberapa masalah yang mungkin sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos, yaitu tentang masalah data.
Karena sekarang itu kan ada pembaruan data, di mana data lama itu terkadang banyak yang masih belum sinkron ya. Penyebab kenapa bansosnya itu tidak turun ya dikarenakan datanya itu tidak sinkron. Jadi buat teman-teman yang kemarin itu nginput data ya, itu masih belum sinkron, itu kemungkinan besar tidak akan dapat bansos ya, karena tidak sinkron. Terus bukan cuma tidak sinkron, ada juga mungkin yang datanya itu tidak mutakhir. Yang dimaksud tidak mutakhir di sini itu karena ada perubahan data ya. Mungkin ada keluarganya yang meninggal atau pindah tempat kayak gitu kan ya. Terus KTP-nya berubah, kakaknya berubah kayak gitu kan ya. Itu juga sangat berpengaruh ya. Itu yang menyebabkan bantuannya itu tidak cair ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang itu mungkin masih belum mutakhir ya, jadi sesegera mungkin untuk dimutakhirkan ya. Kalian itu lapor ke pendamping kalian masing-masing atau datang langsung ke kantor desa atau kelurahan setempat ya, supaya kalian itu bisa mendapatkan solusi ya. Terus kesalahan input juga itu sangat berpengaruh ya. Yang namanya petugas atau pendamping itu juga manusia. Walaupun kita itu sudah memberikan data yang valid ya menurut kita ya, KTP-nya itu sudah sinkron dengan kakaknya kayak gitu kan ya. Tapi pas di input itu terkadang ada juga petugas yang mungkin kelelahan atau kecapean karena terlalu capek ngurusin banyak KPM. Akibatnya data yang di input itu salah ya. Itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi wajar saja kalau banyak KPM yang tidak bansosnya tidak cair itu dikarenakan ya seperti itu tadi, salah input data, terus datanya tidak sinkron ya kan, atau tidak mutakhir. Itu yang menjadi penyebab kenapa sekarang banyak KPM yang tidak mendapat bansos ya. Jadi buat teman-teman yang di daerah Sukabumi sekarang itu masih belum cair ya PLT Kesranya, ya tunggu saja ya, semoga bantuannya itu bisa cepat cair dan tepat sasaran ya. Karena di luar sana itu banyak orang yang miskin, orang lansia, terus yatim piatu, orang yang susah cari makan, yang sekarang masih pengangguran, terus orang yang berpenghasilan rendah, terus orang-orang yang sulit cari kerjaan. Sejatinya mereka itu layak untuk dibantu. Tetapi banyak juga sampai sekarang itu yang belum mendapatkan bansos ya, karena itu tadi masalah kendala teknis ya, atau kendala masalah data sama status kelayakan. Itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi kita doakan saja semoga bantuannya untuk daerah Sukabumi itu bisa cepat cair dan tepat sasaran. Terus berikutnya ini juga ada laporan ya, baru 1 hari yang lalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, ibuku punya kartu KKS tapi kemarin meninggal tanggal 3. Apa masih bisa dapat bantuan? Sedangkan akte kematian sudah diserahkan ke Dinsos. Berharap masih bisa dapat buat tambahan 40 hari ibuku. Katanya bapakku biasanya dapat lansia sama sembako. Terima kasih buat yang bantu jawab. Nah jadi ini ada yang bertanya, ibunya dia itu punya kartu KKS, tetapi ya kemarin tanggal 3 itu sudah meninggal dunia ya. Apakah masih bisa mendapatkan bantuan kayak gitu kan ya? Sedangkan akte kematiannya itu sudah diserahkan ke Dinsos. Nah ini kalau belum diserahkan ke Dinsos, ini menurut saya sih ya masih belum ya. Tetapi kalau sudah diserahkan ke Dinsos, itu otomatis akan diinput lagi ya. Itu akan diperbarui lagi datanya. Dan ini ada kemungkinan bantuannya itu sudah tidak cair ya. Karena ini juga berpengaruh ya terhadap data-data yang lain ya. Ini ada yang bilang, kalau udah buat surat kematian bakal otomatis off kak. Soalnya tetangga saya juga meninggal punya KKS-nya jadi off. Dan suaminya juga nggak dapat lagi karena ikut ke istri data KKS-nya. Nah ini ada yang bilang seperti itu ya. Jadi ini menurut saya juga sudah nggak dapat ya. Karena sudah laporan ke Dinsos, akte kematiannya itu sudah jelas kayak gitu kan ya. Jadi kesimpulannya menurutku ini sudah nggak dapat lagi ya. Terus selanjutnya ini baru 45 menit yang lalu ya. PKH murni ada yang sudah cair belum PLT Kesranya? Ini bertanya ya. Untuk PKH murni, apakah sudah ada yang cair PLT-nya? Ini ada yang bilang seperti ini. Aku KKS baru Bank BRI, alhamdulillah PLTS-nya udah cair katanya ya. Ini ada yang sudah cair katanya ya. PKH murni bukan? Ini ada yang tanya. Gak tahu pun soalnya baru dapat KKS bulan Oktober awal. Ini KKS baru ya. Terus untuk daerah Cirebon itu katanya juga udah cair ya.
Mandiri belum keluar keserannya katanya ya. Ini ada yang sudah cair, ada juga yang belum. Jadi kesimpulannya untuk PKH murni, PLT keserannya itu masih belum rata ya. Di masing-masing daerah itu berbeda-beda pencairannya ya. Jadi kita tunggu saja untuk PLT keserannya, semoga bisa cepat cair ya. Terus berikutnya ini juga ada yang bertanya ya, baru 21 menit yang lalu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin tanya kak, saya kemarin download Livin kok keluar kayak gini ya kak? Ini ada peringatan seperti ini. Jaga keamanan akun dan aktivitas Anda. Pastikan di handphone Anda tidak ada aplikasi yang tidak dikenal dan matikan fitur berbagi layar atau kontrol handphone jarak jauh. Untuk hapus aplikasi tidak dikenal, pengaturan aplikasi, manajemen aplikasi, pilih aplikasinya lalu tekan tombol hapus. Nah, ini ada kemungkinan untuk KPM tersebut itu punya aplikasi yang ilegal ya. Maksudnya itu ada aplikasi yang tidak dikenal ya. Ini caranya ya tinggal dihapus saja kayak gitu kan ya. Kalau sudah dihapus ya otomatis bisa masuk sendiri ya. Ini karena disuruh untuk menjaga keamanan akun supaya tidak dihack ya. Jadi seperti itu. Ini tidak usah panik kalau ada notifikasi seperti ini. Tinggal cek saja apakah ada aplikasi mencurigakan. Kalau ada aplikasi mencurigakan bukan dari Play Store atau dari App Store, itu tinggal dihapus saja ya. Jadi semudah itu. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.